balik lagi di videonya Velia di Polandia. Dan kali ini aku bakal nunjukin ke kalian sesuatu yang berbeda karena aku punya bintang tamu di sini. Perkenalkan diri, Teteh. Bintang tamu keren banget. Keren banget ya bintang tamu, ya kan? Halo sahabatnya Velia, aku Risya. Terus Teteh di sini udah berapa lama? Ini mau menuju tahun kelima. Oke. Sorry, udah 4 tahun. Ya berarti di sini terus sekarang di Warsaw kerja dan ya. Yeah. Nah, terus di video kali ini topiknya itu adalah bekerja dan berhijab di Polandia. Mungkin ini sebenarnya cukup agak sensitif ya, ya, cukup tapi agak sensitif. Mungkin kalau di Indonesia ini bukan topik yang orang-orang perbincangkan ya, karena udah biasa ya. Karena kalau di Indonesia kita berpenampilan seperti ini ya udah biasa. Di sini juga sebenarnya bukan yang nggak ada, banyak juga teman-teman Muslim di sini yang juga memakai hijab, tapi memang kebanyakan mereka rata-rata mahasiswa. Dulu juga saya sebenarnya mahasiswa, cuman lulus terus mungkin karena faktor nekat akhirnya ya berusaha untuk cari kerja ya dapat gitu. Tadinya sempat nggak percaya sih. Mungkin memang aku dari dulu sempet part time, tapi kan dulu part time-nya waktu zaman kuliah itu kerjaan-kerjaan kayak semacam di restoran kayak gitu-gitu kan, atau mungkin juga part time yang dibawa online ke rumah gitu kan, kayak translate atau desain kadang-kadang. Tapi kalau sekarang itu beneran kerja kantoran. Jadi kayak setiap hari pulang pergi dari rumah ke kantor. Terus di kantor itu benar-benar perusahaan, maksudnya multinational company, jadi yang ya orang asingnya juga kebetulan nggak cuma satu orang gitu, jadi cukup banyak. Jadi sekarang kerja di multinational company dan gimana? Jadi cerita dong Teh, gimana kesan-kesan mereka ngelihat Teteh itu pakai jilbab? Sebenarnya mereka tidak terlalu peduli ya kalau misalkan ya, cuman mungkin cukup beberapa orang cukup terkejut sih, maksudnya kayak hanya melihat gitu tapi nggak berkomentar. Kemudian cuma ngeliatin terus ya udah gitu lewat gitu, cuman hey ya udah gitu doang gitu kan. Cuma memang jujur sebenarnya cukup susah sih untuk teman-teman yang berhijab cari kerja di sini, apalagi untuk kerja kantoran. Itu pun karena mungkin kemarin ya ada mungkin rezekinya atau entah kenapa jadi akhirnya bisa diterima. Tapi sebenarnya saya sempat coba-coba cari kerjaan yang lain juga, malah pengennya di bidang yang sesuai sama kuliah, tapi cukup susah juga ya. Cuman yang kemarin itu entah faktor apa akhirnya bisa diterima. Mungkin faktor pertolongan atau ya keberuntungan, kita nggak tahu ya. Jadi Teteh itu satu-satunya orang di kantor itu dari Indonesia atau? Ada 2 orang dari Indonesia, aku dan ada satu lagi. Kita satu perusahaan tapi kita beda divisi. Dan satu-satunya yang pakai jilbab. Satu-satunya yang pakai jilbab. Mungkin satu komplek itu satu-satunya yang pakai jilbab. Iya, satu komplek perusahaan. Jadi perusahaan itu jadi ada anak-anak perusahaan gitu kan. Jadi dia satu kawasan perkantoran gitu. Mungkin ya, soalnya pernah ada kayak gathering gitu semua anak perusahaan, terus kayak gathering di hotel gitu, di ballroom gitu, terus kayak semuanya temanya tuh kayak kasino gitu. Coba bayangin kan, terus aku kerudungan sendirian berasa aneh. Orang-orang ngeliatin ya, satu-satu perusahaan kayak ngeliatin, tapi mereka ramah sih, cuman kayak
lucu aja sih gitu kan. Tapi akhirnya berbaur sih, maksudnya berbaur dalam artian yang mencoba menikmati gathering tersebut kayak gitu. Cuman, tapi ada orang yang tiba-tiba tanya gitu, ini apa gitu maksudnya? Sering. Terus kayak apalagi pas musim panas gitu kan, kamu nggak panas ya atau gimana gitu kan. Cuman ya pinter-pinter kita menjelaskan aja sih. Jujur ya, maksudnya banyak orang yang penasaran, tapi mereka langsung tahu bahwa dengan aku berhijab ini kayak, oh so you're Muslim kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya apa kesempatan untuk cari kerja di Polandia itu besar atau mudah kalau misalnya kita pakai hijab seperti itu? Mudah gampang sebenarnya. Ada yang memang nggak peduli, kayak misalkan kayak aku kan mungkin juga waktu itu ketika direkrut juga karena ada berhubungan dengan specialty ya. Jadi kayak misalkan aku native bahasa apa gitu kan, kebetulan tuh native bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga kenapa aku beneran betul-betul direkrut. Tapi setelah marketnya selesai gitu kan, kayak kasusnya akhir tahun kemarin, aku pikir aku bakal diberhentikan gitu ya, karena kan udah selesai gitu kan proyeknya. Ternyata enggak, malah aku dipindah ke market lain. Jujur baru, cuman ya agak sedikit harus adaptasi lagi dari awal karena orang baru, tim baru, semua orang yang bener-bener kayak ada yang kaget, ada yang biasa aja gitu kan. Tapi kan ya mencoba untuk beradaptasi, tapi lama-kelamaan ya bisa. Terus apa ada pengalaman yang tidak mengenakan selama di Polandia? Selama di Polandia apa selama kemarin kerja di Polandia? Selama di Polandia. Selama di Polandia, wah banyak banget ya, dari 2015 sampai sekarang banyak banget. Tapi itu berhubungan dengan karena Teteh pakai jilbab. Iya, karena aku kan kalau pakai jilbab kan otomatis kelihatan banget lah identitasnya. Ya kena rasis iyalah pasti, itu mah udah jangan ditanya lagi kan. Terus apalagi ya? Mungkin juga kadang lebih dihargain sih. Jadi kayak misalkan ada gathering di waktu kuliah sama teman-teman udah pada langsung kayak ada yang otomatis ngerti sendiri, ada yang memang masih kenapa kamu nggak minum, kenapa kamu nggak makan ini itu gitu. Tapi ada juga yang langsung ya karena dia Muslim gitu, jadi dia nggak minum, dia nggak makan babi dan lain sebagainya. Ya gitu sih. Jadi ya ada yang memang sudah akhirnya tahu, akhirnya mereka mencoba menghargai. Atau kan misalkan ketika kita puasa gitu kan, kayak di bulan Ramadan gitu kan, mereka kayak suportif sih sebenarnya, walaupun jujur masih kayak banyak nanyanya masih, cuman suportif kok, sampai kayak aduh aku mau minum boleh minta izin dulu gitu, padahal yang minum aja gitu. Tapi sebenarnya kan wajar aja ya kalau misalnya orang di negara orang yang Islam itu minoritas bisa dibilang kan. Jadi wajar aja kalau misalnya orang itu ngeliatin atau nanya gitu kan, ini apa gitu. Wajar banget, dan kamu harus siap, dalam artian siap dalam menjawabnya. Gimana cara jawab yang benar, gimana cara jawab yang tepat juga, dan secara yang masih tetap dengan cara yang ramah gitu ya. Karena terus bahasa juga, karena kan banyak yang nanya di sini bahasa lokal, cuman untungnya kebetulan juga kan saya bisa sedikit-sedikit pakai bahasa lokal di sini, jadi cukup menjelaskan pakai bahasa lokal. Terus mereka juga akhirnya Dobsya, oke, Rozumi yang kayak iya saya ngerti gitu. Mereka tahu gitu kan. Tapi kan enaknya kalau kerja di Polandia, maksudnya kerja di luar negeri itu, mereka kantor itu biasanya tidak memandang agama apa, suku apa, gendernya, perempuan laki-laki, sudah menikah atau belum menikah, umurnya berapa, nggak ditanya sama ditanya. Bahkan mungkin manajer Teteh juga nggak pernah nanya kenapa pakai jilbab kan? Nggak pernah. Nah, kenapa kamu pakai jilbab? Nggak pernah. Nggak ada sih, nggak ada. Cuman sekali. Kayak mereka cuma nanya gini kayak panas nggak gitu, kayak ya mereka cuma pengen tahu doang, gitu. Terus ada yang lucunya, teman kantorku sekarang ada yang suka merhatiin cara aku berpakaian. Jadi dia sengaja setiap hari kayak dia cuma ngelewatin meja aku doang, cuma pengen lihat aku pakai baju warna apa sama kerudung warna apa. Iya. Jadi kayak jadi dia tertarik, kok kamu bisa pakai bajunya kayak kerudungnya sama, bajunya sama warnanya. Terus aku sampai akhirnya aku jelasin, aku suka aja ngelihat kan, soalnya warnanya sama dari atas
sampai bawah, atau enggak ketika beda pun kamu bisa nge-mix and match warnanya kok jadi bagus gitu kan. Terus kayak harusnya Tete jawab, loh kamu kan pakai shawl, jadi kalau misalnya pakaian apa, shawl apa kan bisa di matchingin kan, harusnya iya sampai akhirnya dia nanya, itu kamu beli hijab kamu di mana? Aku bilang di H&M, sorry ya sebut merek. Atau aku bilang kadang suka di ya di Stradivarius kan lucu-lucu juga kan gitu kan. Ya maksudnya aku bilang dengan merek-merek yang ada di Poland. Terus mereka kayak amazed gitu, itu kan berarti scarf. Yes, aku bilang ini scarf tapi aku pakai hijab gitu kan. Terus kayak mereka oke, gitu kan. Terus kayak mereka akhirnya ngerti. Tapi kan berarti secara general pandangan orang itu tidak negatif kan? Enggak sih, enggak. Untuk mungkin karena aku di kantor yang porsi orang asingnya juga nggak sedikit ya gitu. Maksudnya kayak di tim aku juga yang kemarin itu yang market Indonesia, orang Indonesianya aja ada 2 orang gitu kan, cuman kayak beda jabatan aja kan, beda divisi kayak gitu sih. Terus ya akhirnya kan mereka juga kebanyakan kalau orang asing udah sering jalan-jalan kali ya, jadi mereka lebih open mind. Sebenarnya kalau misalkan orang-orang ada juga sih yang namanya mungkin orang sini ya, orang Poland kan ada, dia bukan dia nggak mau ngobrol atau nggak mau nyapa, tapi memang karakternya mereka dingin gitu. Seperti itu. Iya, betul. Terus apa ada tips Teh buat orang-orang Indonesia, khususnya buat para sahabat-sahabat yang khususnya berjilbab? Jadi video ini topiknya berjilbab, mungkin agak sensitif tapi kita cuma pengen terbuka. Jadi tolong menonton dengan open mind. Tipsnya apa ya? Sebenarnya jangan takut mencoba sih. Dulu juga sebenarnya kayak masih nggak yakin emang bisa ya keterima kerja gitu di sini di Poland gitu. Secara Poland kan orang maksudnya minoritas banget ya untuk Muslim dan lain sebagainya, apalagi yang menggunakan kerudung gitu kan. Bisalah gitu kita ketemu hanya beberapa orang aja. Oke, di tempat wisata atau di restoran mungkin banyak, tapi kalau untuk di lingkungan dunia kerja ya memang belum terlalu banyak gitu kan. Cuman ya tetap jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Kita itu sama. Maksudnya aku juga dulunya nggak percaya gitu maksudnya, tapi sekarang ya ternyata mereka cukup open mind kok, apalagi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sekelas perusahaan asing gitu kan. Masa sih gitu mau rasis sama karyawannya gitu kan itu juga menyalahi aturan mereka sendiri. Dan mereka punya kode etik. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan besar, setahu kita ya, mereka punya kode etik. Jadi kalau misalnya kalian mendapati orang itu berlaku rasis atau diskriminasi, kalian bisa langsung lapor biasanya. Tapi maksudnya kayak aku nggak ini belak-belakan aja ya, nggak mau menutupi juga karena semuanya sisinya positif aja. Enggak, jujur gitu. Maksudnya kayak ketika ingin aku coba melamar ke perusahaan yang skalanya lokal, lebih kecil, jujur cukup susah. Mereka ketika aku datang interview kayak kaget gitu, terus kayak nggak dipanggil lagi. Berarti belum rezeki. Iya, aku mikirnya kayak ya udah belum rezekinya masih di tempat yang sekarang, jadi ya jalanin aja sih. Jadi aku nggak mau kayak ngasih kayak iming-iming terlalu jadi kita buka-bukaan aja di sini kan. Ya, ada sisi penolakannya juga banyak banget. Nggak langsung tiba-tiba aku lulus terus aku cari kerja aku diterima manis banget ya kayak gitu. Enggak beneran. Jadi ini juga ada proses yang harus aku laluin gitu kan, sampai akhirnya aku bisa kerja kayak gitu dengan mempertahankan penampilan aku yang sekarang gitu kan. Itu terus juga susah nggak sih ibadahnya, susah nggak sih sholatnya? Alhamdulillah di tempat aku kerja sekarang, supervisor aku dulu itu yang pertama tiba-tiba nyamperin ke meja terus ngasih kunci. Risya, ini buat kamu, aku bingung tuh kunci apa. Jadi ada satu ruangan kecil deket resepsionis di belakang. Itu sebenarnya kayak gudang alat tulis gitu sih sebenarnya. Iya, jadi kamu nanti kalau mau supervisor yang pertama dulu orang Spain, jadi dia mungkin udah cukup mengerti kali ya. Kamu pasti butuh untuk
praying kan, katanya untuk sembahyang kan. Wah, gitu kan. itu keren dikasih banget. kunci kecil gitu. Iya, itu keren banget. Iya, jadi silakan dipakai, nanti kalau abis pakai kunci lagi, kuncinya bawa. Iya. Gitu. Wow. Jadi untuk sholat sendiri nggak susah sih. Iya, nggak susah. Terus apa lagi? Terus udah gitu kan pindah tim. Uh-huh. Terus kadang aku akhirnya minta izin juga ke supervisor yang baru gitu, bahwa aku butuh kayak 5-10 menit untuk sembahyang, tergantung season ya. Kalau winter aku bisa sehari 3 kali selama jam kerja kan, karena zuhur, asar, maghrib deketan semua. Tapi kalau summer aku cuma bisa 1 kali aja zuhur doang, kayak gitu. Jadi menurut aku semuanya tinggal kembali ke orangnya. Tuh, ke orangnya, ke diri kita pribadi kali ya. Iya, benar banget. Terus apa lagi Teh? Apalagi ya? Ada ini apa lagi? Tips apa lagi kira-kira? Tipsnya kalau memang pengen kerja di sini ya bikin CV sebaik-baiknya juga. Jujur maksudnya ya pengen kerja di sini tapi nggak ada usaha gitu, betul, kan nggak juga gitu. Terus karena mungkin aku juga salah satu benefit dari lulusan salah satu universitas di Polandia juga kan kita nggak butuh yang namanya izin kerja. Betul. Ya, jadi kita hanya cukup punya izin tinggal dan kita punya ijazah, terus perusahaan kita bisa kerja di sini. Mungkin itu salah satu benefit juga karena mungkin aku harus nyeritain juga kenapa aku bisa di sini gitu kan. Aku nggak dari Indonesia. Kita bukan bayar agensi. Aku nggak dari Indonesia, luntang-lantung terus cari kerja, enggak. Jadi awalnya kita dapat beasiswa, terus lanjut kuliah, terus udah gitu lulus. Nah, ijazahnya ini kebetulan di Polandia itu sendiri punya, sekarang aturannya masih berlaku bahwa lulusan universitas negeri di sini bisa melanjutkan untuk kerja di Polandia tanpa mengurus izin kerja atau work permit. Iya, betul. Jadi lebih mudah cara untuk dapetin kerja kalau kalian lulusan dari universitas di Polandia, begitu. Betul banget. Seperti itu. Kecuali mungkin untuk jenis-jenis pekerjaan yang spesialis, misalkan memang di negara ini sendiri nggak ada orang lokalnya yang bisa ngerjain pekerjaan tersebut, akhirnya hire dari luar Poland atau orang asing untuk mengisi posisi tersebut. Kecuali seperti itu pun proseduralnya ada khusus tersendiri gitu kan. Jadi perusahaan harus menyediakan izin kerja untuk orang tersebut, baru orang tersebut bisa ngajuin visa seperti itu sih. Betul. Ya mungkin kalau aku prosesnya seperti itu ya. Maksudnya kenapa bisa bekerja juga, terus bukan yang rasa spesial atau gimana, cuman mungkin ini untuk teman-teman di Indonesia atau teman-teman yang lain yang masih kayak Poland itu kan, maksudnya kayak iya kah udah banyak kah orang asingnya, atau misalkan emang mereka udah terbuka, belum sepenuhnya jujur ya. Jadi siap-siap aja, kamu masih dapat istilahnya kayak rasisme atau apa, itu udah biasa ya di sini. Tapi ya tergantung kita menyikapinya, karena gak semua orang kayak gitu juga gitu. Di ada mana-mana satu dua pasti ada yang negatif, ada yang support juga karena jadi ya kita tinggal ikut alurnya aja sih. Betul. Tapi akhirnya dengan adanya kayak gini kan, kita jadi berpikiran terbuka, kita jadi merasa bahwa penting ya untuk menghargai perbedaan. Betul banget, iya kan? Sebenarnya jadi, kan itu. Ketika di kantor pun kayak misalkan kan gak enak ya, kita suka ada kumpul gitu habis pulang kerja satu tim kerja gitu kan. Kan tempat kumpulnya ya tahu sendiri lah kan budaya di sini gitu kan. Ya minum atau gimana gitu kan. Ya aku sebisa mungkin kalau misalkan memang nggak bisa gabung, ya aku jelasin ke mereka gitu kan, dengan alasan yang logis lah istilahnya. Aku atau enggak aku ikut gitu kan, tapi tetap menjaga gitu, maksudnya kayak dan mereka juga nggak masalah. Dan mereka nggak masalah misalnya kita nggak minum, ya kan nggak ikut minum, tapi ikut kumpul gitu, sebenarnya mereka nggak masalah. Mereka sebenarnya tuh nggak peduli ya, nggak peduli gitu. Bukan dalam arti negatif, tapi nggak pedulinya kayak ya sudah gitu. Jadi maksudnya kalau aku pribadi, aku juga ikutnya nggak setiap saat gitu. Jadi aku ikut ketika memang aku sudah menolak beberapa kali, akhirnya aku memutuskan untuk saatnya mungkin aku ikut. Tapi ikut sosialisasi. Ya jujur aku juga nggak ikut setiap saat gitu ya, karena kan jujur kurang nyaman juga buat aku pribadi. Tapi setiap sekali sih, karena mau nggak mau kita juga kan
teamwork di kantor juga kan dibangunnya juga di luar kantor juga kan ngaruh gitu. Betul, jadi betul. ya tetaplah yang namanya jaga performance, jaga apa juga harus. Terus kalau di kantor gimana Teh? Maksudnya kan tadi udah dibilang supervisor ngasih kunci buat sholat dan mereka ngerti kan. Terus abis itu sholat itu tergantung dari waktunya kan tergantung dari musim ya kan. Betul. Jadi Teteh bisa jelasin nggak kan kalau di Indonesia itu sama ya, zuhur itu jam segini, asar jam segini, subuh jam segini kayak gitu kan. Kalau di sini berubah-berubah. Coba Teh jelasin. Jadi biar mereka yang orang kita tahu. Sebenarnya aku tidak ada tahap menjelaskan hal seperti itu. Jadi sebenarnya kayak secara general iya aku cuman bilang ke supervisor aku pasti aku akan ada 5 sampai 10 menit atau maksimum 15 menit aku bakal ngilang dari tempat duduk. Itu berarti mungkin aku lagi sembahyang, aku bilang aku lagi berdoa gitu kan, dan mereka ngerti gitu. Jadi sebenarnya mereka juga nggak peduli aku misalkan hilang 30 menit gitu kan, tanpa bilang ya, mereka. Sebenarnya di sini nggak masalah. Karena di awal itu sebenarnya kita udah bilang di awal dan mereka udah ngerti kalau misalkan aku hilang bukan jam makan siang, misalkan sore-sore, ya udah gitu. Sebenarnya kalau supervisor di sini kayak lebih ya udah yang penting kerjaan kamu selesai. Iya, itu dia. Kalau aku kira kalau di Poland itu kayak gitu. Kalau misalnya dalam jangka waktu 8 jam kerja di kantor, kita mau ngilang 10 menit, 20 menit mau di mana gitu, mereka nggak terlalu kayak nyariin ya, gitu. Jadi kayak kita tuh kalau di sini sistemnya ada kerjaan itu ada target harian gitu loh. Betul. Jadi kalau misalkan memang target hari ini udah tercapai, even kamu mau pulang cepet pun juga nggak apa-apa. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika aku misalkan ngilang 10 menit nggak ada gitu kan, ya supervisor aku nggak akan nyariin, tapi dia udah tahu. Cuman dari awal kita udah kasih tahu ke mereka bahwa aku nanti bakal ngilang 1 atau 2 kali untuk izin. Yang penting kerjaan selesai. Jadi sebenarnya mereka udah semeter sih, maksudnya kayak ya udah gitu selesai. Toh bedanya apa sama kayak yang misalkan kayak turun ke bawah terus ngerokok 10 sampai 15 menit gitu kan. Sebenarnya ketika ada yang protes juga paling mungkin aku nanti bakal nyanggahnya seperti itu gitu kan. Benar. Oke, jadi itu Teh. Apalagi Teh sebelum kita tutup video ini? Apalagi ya. Pokoknya jangan takut deh, maksudnya kayak kita di sini itu sebagai minoritas tapi jangan khawatir gitu. Maksudnya kayak kesempatan selalu ada sih gitu, kayak gitu sih. Menurut aku yaitu yang tadi aku bilang ya, sekali lagi dengan kita sebagai minoritas kita sadar bahwa perbedaan itu dibuat itu untuk saling untuk menghargai. Ya, jadi lebih gimana ya, karena mungkin kalau kita di Indonesia kita adalah minoritas. Yang kita nggak pernah mikir, kita nggak pernah ngerasain kalau jadi minoritas itu seperti apa. Sekarang ketika di sini kayak kita ngerasain kita ini minoritas dan perlakuan mereka ke kita seperti apa juga, akhirnya kita makanya kayak kita lebih akhirnya menghargai perbedaan. Kalau misalkan dia agamanya apa, gua agamanya apa, ya bodo amat gitu kan. Selama kita masih nggak ada konflik, saling bisa nolong, why not gitu. Oke, jadi begitu sahabat-sahabat Velia. Video ini dibuat jadi biar kalian itu biar kita tuh bisa sharing ke kalian dan kalian bisa dapat sedikit informasi tentang jadi tentang situasi di Polandia terutama. Ini akan berbeda ceritanya kalau misalnya kalian bilang Jerman atau Perancis atau Inggris itu akan gitu beda kan. ya. Itu Jadi akan beda. Di video ini cuma khusus pengalaman Teteh Risha bekerja di Polandia. Jadi begitu. Oke, Teh Risha, thank you. Makasih juga videonya Velia di Polandia. Maaf ya teman-teman kalau misalkan ada yang kurang berkenan kata-katanya, ya harap dimaklumi. Iya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jumpa lagi di video Velia di Polandia selanjutnya. Bye-bye.